Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana? Masih sakit gigi karena terlalu makanan berlebih? Atau masih sakit hati karena cintamu tak direstui? Waduh, bahaya ini mah. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Pertaruhan. Film ini dirilis pada tahun 2017, menceritakan tentang 4 orang bersaudara yang berusaha untuk menyelamatkan ayahnya dari penyakit yang ia derita. Mereka berempat bernama Ibra, Elsan, Amar, dan yang paling kecil bernama Ical. Gimana keseruan dan aksi mereka dalam menyelamatkan ayahnya? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan Ibra, Elzan, Amar yang telah pergi ke tempat hiburan malam. Mereka datang ke sana untuk melihat pacar Ibra yang bernama Jamila yang sedang melakukan pertandingan di atas ring. Atas kemenangannya, di sini mereka pun berpesta ria. Namun ternyata di sana Ical ikut bersama mereka. Ical pun ditegoki minuman oleh kakak-kakaknya. Setelah berpesta pora, mereka pun pulang dengan badan sempoyongan. Ketika sampai di rumah, di sini mereka pun dimarahin oleh ayahnya dikarenakan mereka telah mengajak adiknya untuk minum minuman hingga Ical pun teler di kamar mandi. Di pagi harinya, Ical diantar ayahnya untuk berangkat ke sekolahan. Namun, ketika mereka berpisah, di sini Ical malah bolos sekolah. Dan di tempat kerja Pak Musa, ia bekerja sebagai seorang penjaga pintu atau disebut juga dengan satpam. Ketika itu, ada temannya yang menghampirinya dan memberitahukan kepada Pak Musa bahwa ia akan dipecat dari pekerjaannya karena ia sering sakit-sakitan. Dan kita diperlihatkan Amar yang sedang menggoda seorang wanita yang ia sukai. Ketika wanita itu pergi, tiba-tiba Amar pun dikagetkan dengan kedatangan dari ayah wanita tersebut yang menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya besok pagi. Dan di tempat lain kita diperlihatkan Ibra yang sedang dimarahin oleh bosnya dikarenakan Ibra telah memukul pelanggan yang datang ke tempat bosnya. Ibra sudah menjelaskan bahwa niatnya hanya untuk melindungi pelayan di sana, namun bosnya tidak menghiraukannya. Dan di rumah kita diperlihatkan Ical yang mendengar bapaknya sedang batuk-batuk. Namun ketika Ical melihat bapaknya pun berpura-pura sehat agar anaknya tidak khawatir. Di pagi harinya, Pak Musa dan Ical pun pergi berangkat ke sekolahan. Namun ketika mereka berpisah, Ical lagi-lagi bolos sekolah dengan pergi ke warnet. Ketika Ical berada di sana, ia pun dipalak oleh 3 preman. Namun tiba-tiba kakaknya pun datang. Di sini Ical pun kena marah oleh Ibra. Namun Ical menjawab, ia bolos sekolah karena ia belum membayar uang sekolah, sehingga ia pun malu untuk datang ke sekolahan. Mendengar hal itu, Ibra hanya bisa terdiam dan kasihan kepada adiknya. Dan di rumah Astri, Amar pun diberikan pekerjaan oleh ayahnya Astri untuk mengantar jemput anak-anak sekolah. Amar pun berterima kasih kepada ayahnya Astri karena ia telah memberikan pekerjaan kepadanya. Di malam harinya, Ibra pun memberikan uang kepada Ical dengan cara sembunyi-sembunyi. Di saat pagi, uang tersebut dikembalikan oleh ayahnya karena itu adalah tanggung jawab dari ayahnya, bukan dirinya. Dan di tempat kerja Pak Musa, ia pun diberitahu ia akan digantikan oleh satpam baru karena sakitnya semakin menjadi-jadi. Namun setiap pagi, Pak Musa selalu mengantarkan Ical dengan menggunakan seragam satpam. Dan di pasar malam kita diperlihatkan Ibra dan pacarnya yang sedang menikmati wahana di sana. Namun ketika mereka akan pulang, pacarnya pun memberitahu kepada Ibra bahwa ayahnya sekarang tidak lagi bekerja di tempatnya. Ibra pun merasa terkejut karena setiap pagi ia selalu melihat ayahnya yang pergi menggunakan seragam satpam. Mendengar cerita dari pacarnya, di pagi harinya Ibra pun mengikuti ayahnya dan ternyata ayahnya pergi ke warung kopi. Ayahnya duduk di situ hingga sore hari, dan di saat sore hari tiba, ayahnya akan pergi untuk pulang.
Hingga suatu pagi, di sini Ical melihat ayahnya terjatuh di atas ranjang. Ia pun memberitahukannya kepada kakaknya, lalu Ibra pun membawanya ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, dokter berbicara bahwa Pak Musa harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Ibra lalu datang ke tempat pembayaran dan ia menanyakan tentang berapa nominal yang harus ia bayar. Namun, suster di sana malah mengejeknya dengan mengatakan Ibra tidak akan sanggup membayarnya. Dan hal itu membuat Ibra pun menjadi marah dan menegur suster tersebut. Karena Ibra tidak sanggup membayar rumah sakit, ayahnya pun dirawat di rumah untuk sementara. Dan di tempat lain kita diperlihatkan Ibra yang memberitahukan penyakit ayahnya kepada adik-adiknya. Elzan pun menyuruh mereka semua untuk melakukan apa saja demi ayahnya. Lalu mereka pun pergi ke tempat bos Ibra. Di sini Jamilah berpakaian seksi dan merayu bosnya. Namun ternyata mereka ketahuan dan akhirnya mereka harus melakukan pergelutan di sana. Beruntungnya, di sini mereka berhasil lolos. Mereka pun melihat hasil copetan tersebut. Namun, uang itu tidak cukup untuk biaya operasi Pak Musa. Jamila pun menawarkan bantuan kepada Ibra. Ia berjanji akan memberikan uang hasil pertandingannya besok melawan seorang wanita. Namun, ketika pertandingan dimulai, di sini Jamila pun harus kalah. Ia pun kecewa dan meminta maaf kepada Ibra karena ia tidak dapat membantunya. Lalu Ibra pun datang ke tempat ayahnya bekerja di sebuah bank. Ia pun bertemu dengan bos dari pemilik bank tersebut. Ia meminta tolong untuk membantu ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Namun, bos pemilik bank tersebut tidak memberikan bantuan. Malah ia menghina ayah dari Ibra. Ibra yang emosi pun lantas ingin memukulnya. Namun ketika itu, satpam pun datang untuk mengusirnya. Ketika sampai di rumah, di sini Ibra pun dimarahi oleh ayahnya karena Pak Musa sudah tahu perilaku yang diperbuat oleh Ibra. Namun ketika Pak Musa berada di kamar, ia pun terjatuh, lalu Ibra pun menolongnya. Ketika Ibra bersama saudaranya, di sini Ibra pun mengatakan untuk segera mencari uang demi kesembuhan ayahnya. Ibra pun menyuruh mereka semua untuk merampok agar mereka dapat memperoleh uang dengan sangat cepat. Namun Elzan menolaknya karena ia takut tertangkap oleh pihak kepolisian. Ibra pun mencoba membujuk Elzan demi keselamatan ayahnya, dan mereka semua pun setuju untuk melakukan pencurian di bank tempat ayahnya bekerja. Lalu di malam harinya, Amar pun meminta izin kepada ayahnya Asti untuk meminjam mobilnya demi mengantarkan ayahnya ke rumah sakit. Lalu ayahnya Asti pun memberikan izin kepada Amar. Namun ketika Amar akan pulang, ia pun ingin berbicara dengan Asti. Ia memberikan sebuah gelang kepada Asti dan ia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dan di lain tempat, di sini Ibra pun mengatakan kepada Jamila bahwa ia akan melakukan perampokan demi kesembuhan ayahnya. Jamila pun tidak bisa melarang Ibra karena itu semua demi kesembuhan ayahnya Ibra. Di sini Ibra berjanji akan kembali dengan keadaan selamat. Dan di rumah Amar pun belajar mengaji dengan Ical. Hari perampokan pun terjadi. Di sini mereka semua pun menaiki mobil milik bapaknya Asti. Namun mereka sedikit curiga dengan bagasi yang berada di bagian belakang. Lalu Ibra pun menyuruh Elzan untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba di dalam bagasi ada Ical yang sedang mengikuti mereka. Karena waktu yang semakin singkat, mereka pun dengan terpaksa membawa Ical dalam misi perampokan ini. Ketika mereka sampai di gedung tersebut, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Ibra menodongkan senjata kepada petugas bank dan mereka menyuruhnya untuk memasukkan semua uang tersebut. Lalu Elzan dan Amar menyandra semua orang di sana dan memastikan tidak ada yang melaporkan kepada kepolisian. Ketika Ibra melihat bos dari bank tersebut, ia pun memukulnya dan menyuruhnya untuk memberikan uang kepadanya. Namun saat itu ada seorang ibu yang sedang mengalami sakit. Ketika Elzan melihat itu, ia pun merasa simpati dan ingin menolongnya. Namun ketika akan menolongnya, Elzan tertembak oleh petugas di sana. Lalu Amar pun menyelamatkan seorang bayi yang hampir tertembak oleh petugas bank. Namun naas, Amar harus terkena tembakan. Lalu tiba-tiba Elzan menendang petugas tersebut dan memukulnya hingga tak sadarkan diri.
Ketika Ibra sudah selesai, ia pun melihat dua saudaranya yang tengah terluka. Dan tiba-tiba di sini Ibra pun terkena tembakan. Lalu ia pun menghajar orang yang menembaknya. Ical pun masuk dan ia kaget melihat tiga saudaranya yang sedang terluka. Lalu Ibra pun menarik Ical dan menyuruhnya untuk segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, Ibra pun lalu datang ke petugas yang pernah menghinanya. Ia memberikan uang yang sangat banyak dan menyuruhnya untuk segera memberikan semua yang terbaik untuk ayahnya. Ibra lalu merangkak keluar dari rumah sakit tersebut dan menyuruh Ical untuk menjaga ayahnya. Lalu Ibra pun datang kepada Jamila. Di sini ia langsung jatuh di pangkuan Jamila. Ia menyuruh Jamila untuk menjaga Ical dan ayahnya. Dan Ibra pun tewas di sana. Dan tiba-tiba datanglah para polisi yang menangkap mereka. 1 bulan telah usai, Pak Musa pun datang ke kantor polisi untuk menjenguk anaknya. Ketika sampai di rumah, Pak Musa pun diwawancarai oleh wartawan. Ia meminta maaf kepada semua masyarakat atas perilaku anak-anaknya. Di sini Pak Musa merasa menyesal karena ia tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah kasih sayang orang tua itu sangatlah besar. Dan kita jangan sekali-sekali durhaka kepada mereka. Karena tanpa orang tua kita bukanlah apa-apa. Ada lagi nih satu pesan yang ingin saya sampaikan. Walaupun dalam keadaan terdesak, jangan pernah melakukan kejahatan untuk sebuah kebaikan. Carilah jalan yang baik untuk mencari uang. Dan jangan lupa berdoa agar kita selalu dihindarkan dari mara bahaya. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah membantu channel ini sampai detik ini. Saya undur diri. Dadah.